Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Winda, tolong pimpin doa ya. Baik, terima kasih Winda. Sekarang ibu akan cek kehadiran. Winda, Grace, Naomi, Nadia, Batra, Jogi, Hendra, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang menarik, yaitu kelangkaan. Pernah nggak sih, ngerasa kok kayaknya waktu nggak pernah cukup ya? Atau uang, atau bahkan kue di piring. Nah, perasaan itu tuh ada namanya loh. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas masalah paling dasar di ilmu ekonomi, kelangkaan. Oke, kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan yang saya yakin kita semua pernah tanyain ke diri sendiri. Kenapa sih kita nggak bisa gitu aja punya semua yang kita mau? Coba deh bayangin, rasanya gimana pas artis idola kamu mau konser di kota, kamu udah siap-siap mau beli tiketnya, pas dibuka, sold out. Ludes, nyesek kan? Atau gini deh, momen pas lagi di acara kumpul-kumpul, kamu udah ngincer potongan kue terakhir yang kelihatannya enak banget. Tiba-tiba ada tangan lain yang nyamber duluan. Dan ini nih yang paling sering banget kita alamin ya kan? Rasanya tuh sehari 24 jam nggak pernah cukup buat ngerjain semua yang harus dikerjain dan semua yang pengen kita lakuin. Nah, semua pengalaman tadi, tiket konser, kue terakhir, waktu yang kurang, semuanya itu nunjuk ke satu hal. Satu konsep yang jadi jantungnya ilmu ekonomi. Apa itu? Ya, kelangkaan. Jadi kelangkaan itu secara simpel adalah kondisi di mana keinginan kita yang nggak ada habisnya harus berhadapan sama sumber daya yang terbatas. Ibaratnya ada jurang pemisah nih, antara apa yang kita mau sama apa yang benar-benar ada. Coba lihat perbandingan ini deh, ini ngegambarin masalahnya dengan pas banget. Di satu sisi, ada keinginan kita, seabrek, nggak ada batasnya dan terus nambah. Di sisi lain, sumber daya kita terbatas banget, mau itu waktu, uang, bahan baku, apapun itu. Nah, ketidakseimbangan inilah inti dari kelangkaan. Jadi intinya apa? Intinya, kelangkaan ini maksa kita buat sadar. Sadar kalau sumber daya itu terbatas. Kebutuhan kita terus nambah, dan akhirnya kita harus milih. Kita harus bikin prioritas. Karena, ya itu, kita nggak bisa punya semuanya. Oke, sekarang kita udah paham apa itu kelangkaan. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bikin ini terjadi? Dan apa dampaknya buat kita semua? Yuk, kita bedah bareng-bareng penyebab dan konsekuensinya. Ternyata penyebabnya itu macam-macam. Bisa karena populasi nambah terus, jadi permintaan meledak. Atau kapasitas produksi kita emang terbatas. Terus distribusi barang yang nggak merata juga bisa jadi masalah. Belum lagi kalau ada bencana alam yang ngancurin pasokan atau bahkan spekulasi di pasar. Banyak banget faktornya. Nah, konsekuensi pertama yang paling gampang kita rasain apa? Harga-harga naik. Ini hukum ekonomi paling dasar kan? Kalau banyak yang mau tapi barangnya sedikit, ya harganya pasti melambung. Inilah yang sering kita dengar sebagai inflasi. Tapi masalahnya nggak berhenti di kenaikan harga aja. Ini bisa jadi efek domino. Kelangkaan sumber daya bisa bikin perusahaan susah, bahkan bangkrut. Akibatnya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan kalau udah gitu, angka kemiskinan bisa ikut naik. Serem kan efeknya? Dan kalau situasinya udah parah banget, kelangkaan yang masif bisa memicu ketidakstabilan sosial. Bayangin aja, kalau banyak orang kesulitan buat dapat kebutuhan pokok, ini bisa berujung pada konflik dan bahkan gejolak politik. Oke, kedengarannya emang suram ya, tapi jangan pesimis dulu. Kelangkaan itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini jadi tantangan, dan untungnya manusia punya banyak cara buat ngatasin masalah ini. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, ini dia toolkit kita buat ngadepin kelangkaan. Ada 4 jurus utama. 1, kita genjot produksi, misalnya pakai teknologi baru. 2, kita cari alternatif, cari barang pengganti yang fungsinya sama. 3, ini penting banget, kita harus hemat dan bijak pakai sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, yang jadi kunci dari semuanya, kita harus bisa nentuin prioritas. Milih mana yang paling penting. Dan disinilah peran ilmu ekonomi jadi kelihatan banget. Ekonomi itu bukan cuma soal duit, grafik, atau angka-angka rumit. Pada dasarnya, ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang bagaimana cara kita membuat pilihan terbaik di tengah keterbatasan. Tujuannya, biar kita bisa mencapai kesejahteraan semaksimal mungkin. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat mikir sejenak. Konsep kelangkaan ini kan terjadi setiap hari di hidup kita. Nah, pertanyaan buat kamu adalah, karena kelangkaan itu nyata dan memaksa kita memilih, pilihan terpenting apa yang akan kamu ambil hari ini? Anak-anak,
Jadi kesimpulannya kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan kita tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Nah, sebelum pulang, Budi, tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang anak-anak.